Selamat datang kembali di Rumah Sehat Lansia, tempat kita belajar bersama untuk menjalani masa tua yang lebih sehat dan bahagia. Kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin jarang dibicarakan secara terbuka, namun sangat penting untuk kenyamanan dan kepercayaan diri para lansia, serta hubungan mereka dengan orang-orang terkasih. Kita akan mengupas tuntas fenomena yang sering disebut sebagai bau badan orang tua. Ini adalah isu yang seringkali diabaikan karena rasa sungkan atau malu. Namun dampaknya bisa sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pahami bersama apa sebenarnya penyebab bau ini dan bagaimana cara mengatasinya secara efektif. Video ini akan memberikan wawasan mendalam dari seorang ahli yang telah mendedikasikan hidupnya untuk memahami kesehatan lansia, Dr. John. Seorang ahli dengan pengalaman luar biasa selama 77 tahun dan telah bekerja dengan lebih dari 10.000 individu lansia, menjelaskan bahwa bau badan orang tua adalah masalah umum yang seringkali tidak disadari oleh para lansia itu sendiri. Namun, bau ini dapat secara signifikan memengaruhi interaksi mereka, terutama dengan anggota keluarga termizo kuke-kuke tercinta. Bayangkan saja, sebuah perubahan kecil pada bau badan yang tidak disadari bisa menciptakan jarak emosional yang tidak diinginkan. Banyak orang yang telah melewati usia 60 tahun mulai mengalami perubahan pada bau badan mereka. Perubahan ini mungkin tidak terdeteksi oleh indera penciuman mereka sendiri, tetapi sangat jelas bagi orang-orang di sekitar mereka. Kondisi ini seringkali menyebabkan kecanggungan sosial yang tidak nyaman. Misalnya, cucu mungkin enggan mendekat atau memeluk kokik nenek mereka, bukan karena tidak sayang, melainkan karena bau yang tercium. Situasi seperti ini dapat menimbulkan kesedihan dan tekanan emosional yang mendalam bagi para lansia. Ia mungkin merasa bingung mengapa orang-orang di sekitar mereka seolah menjaga jarak. Dr. John memberikan beberapa ilustrasi untuk menyoroti permasalahan ini. Ada kisah Nancy Miller, seorang wanita lansia yang sangat mencintai cucu-cucunya. Ia selalu ingin memeluk dan mencium mereka. Namun ia menyadari bahwa kecukannya seringkali menghindarinya. Mereka akan mencari alasan untuk tidak terlalu dekat, atau bahkan secara halus menjauh ketika Nancy mendekat. Nancy merasa sedih dan bingung. Ia tidak tahu apa yang salah. Ia mulai merasa kesepian dan terisolasi, meskipun ia dikelilingi oleh keluarganya. Ia bahkan mencoba berbagai jenis parfum dan cologne, berharap itu akan membantu, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Kemudian ada George Carter, seorang pensiunan yang aktif dalam kegiatan sosial di komunitasnya. George selalu bangga dengan penampilannya yang rapi dan kebersihannya. Namun, ia mulai menyadari bahwa teman-temannya di klub catur atau kegiatan sosial lainnya tidak lagi duduk terlalu dekat dengannya. Percakapan mereka terasa lebih singkat, dan undangan untuk berkumpul di luar kegiatan rutin semakin berkurang. George merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak bisa mengidentifikasinya. Ia mulai merasa minder dan menarik diri dari kegiatan yang dulu sangat ia nikmati. Ia bahkan mulai bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan dirinya? Padahal ia telah mandi setiap hari dan menggunakan deodoran. Kisah-kisah seperti Nancy dan George menunjukkan betapa krusialnya masalah ini. Bau badan yang tidak disadari dapat merusak jembatan komunikasi dan kasih sayang dalam keluarga. Anak-anak kecil yang jujur dan blak-blakan mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan ketidaknyamanan mereka, yang bisa sangat menyakitkan bagi lansia. Orang dewasa mungkin memilih untuk diam karena rasa hormat atau takut melukai perasaan. Tetapi keheningan ini justru bisa memperburuk perasaan isolasi pada lansia. Salah satu alasan mengapa masalah ini sering tidak tertangani adalah karena banyak lansia tidak menyadari adanya perubahan bau badan pada diri mereka sendiri. Indera penciuman cenderung menurun seiring bertambahnya usia, sehingga mereka mungkin tidak mencium bau yang sama seperti yang dicium oleh orang lain. Selain itu, topik ini dianggap tabu untuk dibicarakan secara langsung, sehingga tidak ada yang berani memberitahu mereka. Ini menciptakan lingkaran setan di mana masalah terus berlanjut tanpa solusi. Banyak yang berpikir bahwa dengan menggunakan parfum atau cologne secara berlebihan, masalah bau badan akan teratasi. Namun Dr. John menegaskan bahwa ini adalah pendekatan yang tidak efektif. Parfum dan cologne hanya berfungsi untuk menutupi bau, bukan menghilangkannya. Bahkan, dalam banyak kasus, campuran antara bau badan alami dan wewangian buatan bisa menghasilkan aroma yang lebih tidak menyenangkan dan lebih kuat. Ini hanya memperburuk situasi dan tidak menyelesaikan akar masalahnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami penyebab fisiologis di balik bau badan orang tua, agar dapat menemukan solusi yang tepat
dan berkelanjutan untuk memahami mengapa bau badan orang tua terjadi. Dr. John menjelaskan 3 perubahan fisiologis utama yang berkontribusi pada fenomena ini. Perubahan-perubahan ini adalah bagian alami dari proses penuaan tubuh. Namun dengan pemahaman yang tepat, dampaknya dapat diminimalisir. Pertama, ada perubahan pada produksi keringat. Setelah usia 60 tahun, produksi keringat seseorang dapat menurun lebih dari setengahnya. Keringat memiliki peran penting dalam membersihkan kulit dan membantu menghilangkan racun dari tubuh. Ketika produksi keringat berkurang, lebih banyak residu dan sel kulit mati cenderung menumpuk di permukaan kulit. Residu ini menjadi makanan bagi bakteri yang secara alami hidup di kulit. Bakteri-bakteri ini kemudian memecah residu tersebut, menghasilkan senyawa-senyawa yang menyebabkan bau tidak sedap. Jadi, meskipun keringat itu sendiri tidak berbau, kurangnya keringat justru menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi bakteri penyebab bau untuk berkembang biak. Kedua, terjadi perubahan dalam komposisi sebum, yaitu minyak alami yang diproduksi oleh kelenjar sebaceous di kulit. Sekitar usia 50 tahun, komposisi kimia sebum mulai berubah. Ada peningkatan signifikan dalam produksi senyawa yang disebut 2-nonenal. Senyawa 2-nonenal inilah yang diidentifikasi sebagai penyebab utama dari bau khas yang sering diasosiasikan dengan bau badan orang tua. Senyawa ini memiliki aroma yang unik, sering digambarkan sebagai bau yang sedikit berminyak, seperti rumput tua atau bau yang basi. Berbeda dengan bau badan yang disebabkan oleh keringat dan bakteri pada usia muda. 2-nonenal ini diproduksi langsung oleh tubuh dan tidak dapat dihilangkan hanya dengan mandi biasa atau penggunaan deodoran. Ini adalah produk sampingan dari oksidasi. Asam lemak tak jenuh dalam sebum yang meningkat seiring bertambahnya usia. Ketiga, terjadi pengurangan produksi air liur. Produksi air liur dapat menurun secara signifikan setelah usia 60 tahun. Air liur memiliki peran krusial dalam menjaga kebersihan mulut. Ia membantu membilas partikel makanan, menetralkan asam, dan mengontrol pertumbuhan bakteri di dalam mulut. Ketika produksi air liur berkurang, mulut menjadi lebih kering, menciptakan lingkungan yang ideal bagi bakteri penyebab bau mulut untuk berkembang biak. Bakteri-bakteri ini memecah sisa-sisa makanan dan sel-sel mati di mulut, menghasilkan senyawa sulfur yang mudah menguap, yang merupakan penyebab utama bau mulut. Bau mulut ini bisa menjadi bagian dari keseluruhan bau badan orang tua yang dirasakan, karena aroma dari mulut dapat menyebar dan berkontribusi pada persepsi bau secara keseluruhan. Ketiga faktor ini berkurangnya keringat, perubahan komposisi sebum dengan peningkatan 2-nonenal, dan berkurangnya air liur bekerja secara sinergis untuk menciptakan bau khas yang seringkali dikaitkan dengan lansia. Penting untuk diingat bahwa ini adalah proses alami dan bukan tanda kebersihan yang buruk. Namun, karena dampaknya terhadap interaksi sosial dan kualitas hidup, memahami mekanisme di baliknya sangat penting untuk menemukan solusi yang efektif. Solusi-solusi ini tidak hanya berfokus pada kebersihan eksternal, tetapi juga pada perubahan gaya hidup dan kebiasaan yang dapat mempengaruhi proses fisiologis internal tubuh. Dengan demikian, kita dapat mengatasi masalah ini dari akarnya, bukan hanya menutupi gejalanya. Setelah memahami akar permasalahan bau badan orang tua, Dr. John menawarkan beberapa strategi sederhana, namun didukung secara ilmiah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Langkah-langkah ini berfokus pada kebersihan, hidrasi, diet, dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Pertama, hidrasi yang cukup adalah kunci. Dr. John menyarankan untuk memulai hari dengan segelas air hangat dan menargetkan minum 6 gelas air setiap hari. Air membantu tubuh membuang racun melalui urin. Ketika tubuh terhidrasi dengan baik, proses metabolisme berjalan lebih efisien, dan racun yang dapat menyebabkan bau badan dapat dikeluarkan dengan lebih baik. Air hangat di pagi hari juga dapat membantu merangsang sistem pencernaan dan membersihkan usus. Kedua, paparan sinar matahari dan jalan kaki ringan sangat dianjurkan. Melakukan jalan kaki ringan selama 20 menit setiap hari di bawah sinar matahari yang lembut dapat memberikan manfaat ganda. Sinar matahari membantu membunuh bakteri di permukaan kulit yang dapat menyebabkan bau. Selain itu, aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki dapat merangsang produksi keringat yang lembut, membantu tubuh mengeluarkan racun, dan membersihkan pori-pori kulit. Penting untuk memilih waktu yang tepat agar tidak terlalu panas dan menghindari sengatan matahari langsung. Ketiga, mandi air hangat setiap hari adalah langkah fundamental. Dr. John menekankan pentingnya mencuci tubuh secara teratur dengan air hangat, bukan air panas.
Dengan suhu sekitar 38-40 degrees Celsius, air hangat membantu membuka pori-pori dan membersihkan kulit secara efektif tanpa menghilangkan minyak alami terlalu banyak. Selain mandi harian, mandi berendam selama 20 menit seminggu sekali pada suhu 38 derajat Celcius juga dapat sangat membantu dalam membersihkan kulit secara mendalam dan merelaksasi tubuh. Dr. John juga memperkenalkan trik mandi 3 menit yang berfokus pada area-area kunci. Ini adalah cara efisien untuk memastikan kebersihan maksimal di area yang paling rentan terhadap bau. Konsentrasikan pembersihan pada 3 area utama setiap hari untuk mengurangi bau hingga 90%. Lipatan kulit, area seperti leher, ketiak, di bawah, payudara, sekitar pusar, selangkangan, di belakang lutut, dan lipatan siku seringkali menumpuk kelembapan dan bakteri. Pastikan area ini dicuci bersih dan dikeringkan secara menyeluruh. Zona berbulu, kulit kepala, ketiak, dan bagi sebagian pria, dada dan perut adalah area di mana rambut dapat menahan bau. Pijat kulit kepala dengan baik saat keramas untuk membersihkan folikel rambut dan kulit di bawahnya. Area berkeringat, telapak kaki dan telapak tangan juga merupakan sumber bau. Cuci sela-sela jari kaki dengan seksama. Keringkan secara menyeluruh dan pastikan untuk sering mengganti kaus kaki katun. Kaus kaki katun menyerap keringat lebih baik daripada bahan sintetis. Keempat, penyesuaian diet dapat memainkan peran besar. Antioksidan, konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti tomat, apel, stroberi, dan kubis merah. Antioksidan membantu melawan radikal bebas dalam tubuh yang dapat mempercepat proses penuaan dan perubahan kimiawi yang menyebabkan bau badan. Makanan penghidrasi, makan buah-buahan dan sayuran yang kaya air seperti semangka, pir, dan mentimun. Makanan ini tidak hanya membantu hidrasi tubuh secara internal, tetapi juga menyediakan nutrisi penting. Kelima, kebersihan mulut yang baik sangat penting. Sikat gigi 2 kali sehari dan, yang paling penting, bersihkan lidah Anda. Banyak bakteri penyebab bau mulut bersarang di permukaan lidah. Kunyah permen karet bebas gula yang mengandung xilitol setelah makan. Xilitol membantu merangsang produksi air liur dan menghambat pertumbuhan bakteri. Batasi konsumsi kopi dan alkohol, karena keduanya dapat menyebabkan mulut kering yang memperburuk bau mulut. Terakhir, tingkatkan asupan serat untuk mengatasi sembelit. Sembelit dapat menyebabkan racun menumpuk di usus dan kemudian diserap kembali ke dalam aliran darah yang dapat berkontribusi pada bau badan. Makan lebih banyak serat dari sumber seperti beras merah, oatmeal, biji-bijian utuh, buah-buahan, dan serat. Serat membantu melancarkan pencernaan dan memastikan pembuangan racun yang efisien dari tubuh dengan menerapkan langkah-langkah sederhana namun komprehensif ini. Para lansia dapat secara signifikan mengurangi bau badan orang tua dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Sebagai penutup dari pembahasan kita mengenai bau badan orang tua, penting untuk menarik benang merah dari semua informasi yang telah disampaikan oleh Dr. John. Kita telah belajar bahwa fenomena ini bukanlah sekadar masalah kebersihan semata, melainkan hasil dari perubahan fisiologis alami yang terjadi seiring bertambahnya usia. Ini adalah bagian dari proses penuaan yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Namun dampaknya terhadap kualitas hidup dan hubungan sosial dapat diminimalisir secara signifikan. Permasalahan utama terletak pada kurangnya kesadaran dari para lansia itu sendiri, ditambah dengan tabu sosial yang membuat topik ini sulit untuk dibicarakan secara terbuka. Akibatnya, banyak lansia mungkin merasa terisolasi atau bingung mengapa orang-orang di sekitar mereka menjaga jarak, seperti yang dialami oleh Nancy Miller dan George Carter. Rasa sedih dan kesepian ini dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka secara keseluruhan. Kita juga memahami bahwa solusi instan seperti penggunaan parfum secara berlebihan justru tidak efektif, bahkan bisa memperburuk keadaan. Ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dan berakar pada pemahaman ilmiah. Pembahasan mendalam tentang penyebab fisiologis telah membuka mata kita kini tahu bahwa berkurangnya produksi keringat setelah usia 60 tahun menciptakan lingkungan yang lebih subur bagi bakteri penyebab bau. Kemudian, perubahan komposisi sebum, khususnya peningkatan senyawa 2, nonenal, adalah faktor kunci yang memberikan aroma khas pada bau badan orang tua. Terakhir, penurunan produksi air liur berkontribusi pada bau mulut, yang merupakan bagian integral dari masalah bau secara keseluruhan. Memahami ketiga pilar ini adalah langkah pertama menuju solusi yang efektif. Ini bukan tentang menyalahkan
atau mempermalukan, melainkan tentang memberikan informasi yang memberdayakan. Yang paling menggembirakan adalah bahwa solusi untuk masalah ini tidaklah rumit atau mahal. John telah menyajikan serangkaian langkah praktis yang dapat diintegrasikan ke dalam rutinitas harian dengan mudah. Hidrasi yang cukup, dimulai dengan air hangat di pagi hari, adalah fondasi untuk membantu tubuh membuang racun. Aktivitas fisik ringan, seperti jalan kaki 20 menit di bawah sinar matahari, tidak hanya baik untuk fisik, tetapi juga membantu membersihkan kulit. Kebiasaan mandi air hangat setiap hari, dengan fokus pada trik mandi 3 menit di area lipatan kulit, zona berbulu, dan area berkeringat, adalah cara yang sangat efektif untuk menjaga kebersihan eksternal. Selain itu, perubahan diet juga memainkan peran penting. Mengonsumsi makanan kaya antioksidan membantu melawan proses penuaan yang menyebabkan bau, sementara makanan yang menghidrasi mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Kebersihan mulut yang cermat, termasuk membersihkan lidah dan menggunakan permanganate xylitol, mengatasi masalah bau mulut dari akarnya. Terakhir, memastikan asupan serat yang cukup untuk mencegah sembelit adalah langkah krusial untuk memastikan pembuangan racun yang efisien dari dalam tubuh. Secara keseluruhan, pesan utama dari video ini adalah harapan dan pemberdayaan. Paul Baden, orang tua bukanlah takdir yang tidak dapat diubah. Dengan pemahaman yang tepat dan penerapan kebiasaan sehat yang konsisten, para lansia dapat secara signifikan mengurangi masalah ini. Ini bukan hanya tentang menghilangkan bau, tetapi juga tentang memulihkan kepercayaan diri, memperkuat ikatan keluarga, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketika para lansia merasa nyaman dengan diri mereka sendiri dan interaksi sosial mereka kembali lancar, kebahagiaan dan kesejahteraan mereka akan meningkat secara drastis. Mari kita bersama-sama mendukung para lansia untuk menjalani masa tua yang penuh martabat dan kebahagiaan. Demikianlah pembahasan kita mengenai bau badan orang tua dan bagaimana cara mengatasinya. Kami berharap informasi yang disampaikan oleh Dr. John ini dapat memberikan pencerahan dan manfaat bagi Anda dan keluarga. Ingatlah, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membawa dampak besar pada kualitas hidup. Jangan ragu untuk menerapkan tips-tips yang telah dibagikan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan channel Rumah Sehat Lansia, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan. Informasi ini, dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten-konten yang bermanfaat seputar kesehatan lansia. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan tetap semangat.